Soal nomor 1. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna kehidupan siswa. Teori ini termasuk aliran A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Soal nomor 1 jawabannya adalah Soal nomor 1 jawabannya adalah B. Humanistik. Soal nomor 2. Teori belajar yang berpendapat bahwa belajar bahasa pada hakikatnya hanyalah proses pengisian detail kaidah-kaidah atau struktur aturan-aturan bahasa ke dalam LAD yang sudah tersedia secara alamiah pada manusia adalah teori belajar A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Sosial. Soal nomor 2 jawabannya adalah A. Nativisme. Soal nomor 3. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Teori ini tergolong aliran A. Humanistik, B. Behaviorisme, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Soal nomor 3 jawabannya adalah D. Adalah C. Sibernetik. Soal nomor 4. Belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respons, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Pengulangan dalam belajar akan melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, hingga berpikir yang akan membuat daya-daya tersebut berkembang. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar A. Keterlibatan langsung dan pandangan hidup, B. Perhatian dan motivasi, C. Keaktifan, D. Pengulangan. Soal nomor 4 jawabannya adalah D. Pengulangan. Soal nomor 5. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operant conditioning atau penguasaan positif. Sebaliknya, anak yang mendapatkan nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, ia terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Inilah yang disebut penguatan negatif. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran A. Tantangan, B. Balikan atau penguatan, C. Perhatian dan motivasi, D. Keterlibatan langsung. Soal nomor 5 jawabannya adalah B. Balikan atau penguatan. Soal nomor 6. Teori belajar yang mendudukan siswa sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan
metode pelatihan atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Merupakan pengertian dari teori belajar A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Soal nomor 6 jawabannya adalah A. Behaviorisme. Soal nomor 7. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran A. Perhatian dan motivasi, B. Keaktifan, C. Keterlibatan langsung, D. Pengulangan. Soal nomor 7 jawabannya adalah C. Keterlibatan langsung. Soal nomor 8. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah A. Bandura, Wilkewitz, Ausubel, B. Ausubel, Brunner, Bandura, C. Wilkewitz, Ausubel, Brunner, D. Ausubel, Brunner, dan Keichner. Soal nomor 8 jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Teori ini menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri sehingga potensi-potensi tersebut dapat berjalan optimal. Kecerdasan merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Teori belajar ini disebut A. Teori belajar revolusi sosiokultural, B. Teori kecerdasan ganda, C. Teori belajar sosial, D. Teori pembelajaran sosial. Soal nomor 9 jawabannya adalah B. Teori kecerdasan ganda. Soal nomor 10. Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, mendapatkan perhatian dari peserta didik diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Teori ini tergolong aliran A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Soal nomor 10 jawabannya adalah C. Cybernetik. Soal nomor 11. Berbagai prinsip belajar yang relatif berlaku umum dapat digunakan sebagai dasar dalam pembelajaran. Prinsip tersebut adalah A. Perhatian dan motivasi, B. Keaktifan dan pandangan, C. Keterlibatan langsung dan pandangan hidup, D. Pengulangan dan pola individual. Soal nomor 11 jawabannya adalah A. Perhatian dan motivasi. Soal nomor 12. Paham behaviorisme adalah paham yang mengemukakan bahwa
Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap atau stimulus respon. Paham tersebut termasuk aliran A. Strukturalisme, B. Deskriptif, C. Fungsional, D. Nativisme. Soal nomor 12 jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Belajar hanya terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran. A. Motivasi, B. Keaktifan, C. Tantangan, D. Pengulangan. Soal nomor 13 jawabannya adalah B. Keaktifan. Soal nomor 14. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan pandangan kaum strukturalis adalah A. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan sama sekali tidak pada semantik. B. Fokus perhatian pada fonologi, morfologi, sedikit sintaksis dan sama sekali tidak pada semantik. C. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan semantik. D. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sama sekali tidak memperhatikan sintaksis dan semantik. Soal 14 jawabannya adalah A. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan sama sekali tidak pada semantik. Soal nomor 1. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Soal nomor 1 jawabannya adalah B. Soal nomor 2. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Soal nomor 2 jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Soal nomor 3 jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Soal nomor 4 jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya A.
Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Soal nomor 5 jawabannya adalah D.